Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi di ibadah online LKPA GPB Anugerah. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Kalia, Rahel, dan Kael. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri, kita ingin menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Pakai gerakannya adik-adik. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga pada pagi yang indah ini kami boleh berkumpul di rumah kami untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kiranya apa yang nanti boleh kakak-kakak lain ceritakan, itu boleh menjadi berkat untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga memberkati sikap kami selama mendengarkan firman Tuhan, agar kami tetap fokus mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Adik-adik, sedemikian panjangnya pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah membaca dari kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus.
ada apa ya dengan Rasul Paulus? Ternyata Rasul Paulus diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Tugasnya itu sangat berat. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah marah-marah, tidak pernah merengut. Dia selalu bersyukur. Nah, adik-adik, ternyata Rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang yang ada di kota Korintus. Karena kota Korintus adalah kota yang sangat berkembang, kota perdagangan yang banyak menghasilkan berbagai barang mewah. Lalu kota Korintus juga menghasilkan karya seni yang indah. Tetapi ternyata di balik itu banyak juga orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, orang-orang yang melakukan yang tidak baik. Nah, Rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang yang berada di kota Korintus. Ini adalah tantangan dan tugas bagi orang-orang yang berada di kota Korintus. Apa saja ya yang orang-orang Korintus lakukan? Mereka banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu mereka banyak melakukan pesta pora, suka berantem, atau ada juga yang mabuk-mabukan. Itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, karena itulah Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus, untuk membantu jemaat bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus menghadapi pergumulan di tengah-tengah mereka hidup bermasyarakat. Secara khusus, bagaimana mereka harus bersikap dan harus hidup layaknya pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Adik-adik, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk karya pelayanan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu bersyukur dan selalu setia melayani Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada sekalipun, di dalam penjara pun, Rasul Paulus tetap melayani Tuhan. Dia mau agar jemaat di Korintus tetap setia menjalankan tugas sebagai saksi Kristus. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengucap syukur. Bagaimana ya caranya? Yaitu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan ada yang malas ya. Tetap tekun, tetap setia dalam berdoa. Selain pergi ke gereja, rajin impa, kita juga harus rajin membantu orang tua loh di rumah. Itu juga adalah tanda untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan kalau mama papanya suruh, adik-adik marah-marah, atau adik-adik ada yang merengut mukanya. Kalau mamanya sedang masak, atau papanya sedang cuci mobil, atau kalian yang sedang main-mainannya harus dibereskan. Itu semua adalah ungkapan syukur adik-adik, dan adik-adik selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, siapa saja yang menjadi saksi Kristus? Ya, adik-adik, Kak Iya, Mama, Papa, Opa, Oma, Tante, Om, dan kita semua. Kita semua yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun, kita mau belajar dari Rasul Paulus bahwa ketika menjalankan tugas sebagai saksi Kristus harus dijalankan dengan sukacita. Gak boleh merengut, gak boleh marah. Kenapa? Supaya kita akan selalu semangat dan setia memberitakan kasih Kristus. Meskipun itu tidak mudah sayang, tidak mudah adik-adik. Kita mau belajar setia dan taat menjadi saksi Tuhan.
Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan pimpinanmu kepada kami dalam sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan, berkatilah gereja-gereja yang ada di muka bumi, terlebih khusus Tuhan, gereja kami, GPIB Anugerah. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta sebagai hamba-Mu yang Engkau utus melayani jemaat. Berkati juga Tuhan para majelis, kelima pelkat, karyawan kantor, dan semua yang boleh mengambil bagian di gereja. Tuhan berkati mereka dan pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati presiden dan wakil presiden dan juga para menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Semoga diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing, terlebih Tuhan untuk menangani virus corona. Tuhan, biarlah Engkau memampukan. Semoga semuanya boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga para dokter, perawat, para medis yang merawat pasien virus corona ini. Tuhan, kami berdoa semoga virus corona ini segera berlalu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah adik-adik kami ini boleh menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya dan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kedua orang tuanya, biarlah Engkau Tuhan berkati papa mama mereka dalam pekerjaan dan tugas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, kakak-kakak layan. Tuhan berkati akan pelayanan kami, semoga pelayanan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk untuk memberikan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, persembahan nanti dikasih ke mama papa, agar mama papa yang akan membawanya ke gereja. Yuk kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bisa berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada minggu ini. Untuk menutup ibadah kita akan
menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya sambil bangkit berdiri. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah online Pelkat PA GPB Anugerah Bekasi yang sudah selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bimbing, Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah anak-anak Pelkat PA dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mau setia dan taat sebagai saksi Kristus. Tuhan, pimpin dan jaga kami semua, dan biarlah minggu depan kami boleh bertemu kembali lewat ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kurang sempurna ini, biarlah Tuhan mau menyempurnakannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat bagi kami. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita tetap beribadah online lewat YouTube Pelkat PA GPB Anugerah. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa juga untuk selalu rajin olahraga. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.